Ada satu aturan yang sering terlewat justru pada saat banyak orang merasa sudah memahami persoalannya. Dalam urusan pensiun, dasar hukum, waktu berlaku, validitas data, dan mekanisme penyaluran sama pentingnya dengan nominal yang diterima. Kalimat ini perlu diletakkan di awal, karena disinilah letak perhatian publik sekarang. Ketika muncul pembahasan mengenai penyesuaian gaji pensiun, kemungkinan rapel, dan perubahan acuan regulasi, yang perlu diperhatikan bukan hanya apakah ada kenaikan, melainkan apa yang benar-benar sudah resmi, apa yang masih menunggu penyelesaian teknis, dan langkah apa yang harus dijaga agar hak tidak terganggu. Sejenak perhatikan arah persoalannya. Jika satu bagian saja disalahartikan, apakah dampaknya berhenti pada salah informasi semata, atau justru merembet pada salah harap, salah hitung, dan keresahan yang seharusnya bisa dihindari? Mari berhenti sebentar pada titik ini. Ketika ada kabar bahwa gaji pensiun disesuaikan, apakah semua pembayaran otomatis berubah pada saat yang sama? Ketika ada pembicaraan tentang rapel besar, apakah seluruh golongan akan menerima jumlah yang setara? Ketika ada aturan baru, apakah seluruh prosesnya langsung selesai tanpa verifikasi tambahan? Pertanyaan-pertanyaan seperti inilah yang perlu dijawab dengan tertib. Di bagian-bagian berikut, dokumen resmi, titik keputusan, dasar peraturan, dan aturan verifikasi akan dijelaskan dengan jelas agar tidak ada kesimpulan yang terburu-buru. Yang perlu dipahami sejak awal, isu ini menyentuh langsung kehidupan sehari-hari para pensiunan. Bagi banyak keluarga purna bakti, gaji pensiun bukan sekadar angka dalam mutasi rekening. Di dalamnya ada kepastian, belanja rumah tangga, biaya listrik, air, kebutuhan kesehatan, obat-obatan, dan dalam banyak keadaan juga ada ruang untuk membantu anak serta cucu. Karena itu, ketika muncul kabar tentang penyesuaian nominal, perubahan aturan, atau peluang adanya pembayaran selisih, maknanya bukan hanya administratif, maknanya sangat praktis. Ini berkaitan dengan apakah pengeluaran bulanan tetap terjaga, apakah perencanaan keuangan rumah tangga perlu diubah, apakah penerima manfaat perlu memeriksa kembali data mereka, dan apakah ada langkah tertentu yang harus dilakukan melalui jalur resmi agar pembayaran berjalan lancar. Dengan bahasa yang sederhana, persoalan ini berarti satu hal yang sangat dekat dengan keseharian. Ketenangan hidup di masa pensiun sangat bergantung pada kejelasan informasi dan ketertiban prosedur. Dalam konteks itu, ada beberapa penegasan yang perlu dipisahkan secara hati-hati antara yang sudah menjadi dasar resmi dan yang masih harus dipahami sebagai bagian dari pelaksanaan teknis. Yang sudah jelas dan bersifat resmi adalah bahwa selama bertahun-tahun besaran pensiun pokok PNS mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019. Itu merupakan patokan yang lama digunakan dalam penetapan pensiun pokok. Yang juga sudah resmi adalah bahwa kemudian lahir Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024. Peraturan inilah yang menjadi dasar hukum terbaru dan menggantikan PP Nomor 18 Tahun 2019. Artinya, acuan baru untuk penyesuaian gaji pokok pensiunan PNS berada pada PP Nomor 8 Tahun 2024. Ini bukan kabar angin, bukan tafsir bebas, dan bukan spekulasi. Ini adalah pegangan hukum yang perlu dijadikan landasan saat membaca seluruh pembahasan lain di sekitarnya. Yang perlu dijelaskan dengan bahasa resmi dan hati-hati berikutnya adalah isi pokok dari perubahan itu. Inti yang banyak dibahas adalah adanya penyesuaian atau kenaikan gaji pokok pensiunan PNS, dan kenaikan ini disebut berada di kisaran 12%. Angka tersebut dipandang penting karena menunjukkan adanya upaya pemerintah menjaga daya beli para pensiunan di tengah perubahan ekonomi dan kebutuhan hidup yang terus bergerak. Namun pada saat yang sama, ada bagian yang masih harus selalu dibedakan dari bunyi aturan itu sendiri, yaitu pelaksanaan teknisnya. Aturan bisa sudah menjadi dasar hukum, tetapi penyesuaian sistem, sinkronisasi administrasi, koordinasi dengan PT Taspen, dan penyaluran melalui mitra bayar tidak selalu terjadi seketika. Disinilah masyarakat sering keliru. Sesuatu yang sudah resmi pada tingkat regulasi belum tentu langsung tampak seragam pada tingkat pembayaran. Karena itu, pernyataan yang paling aman adalah ini. Dasar hukumnya sudah jelas, sementara penerapan teknisnya harus dibaca melalui proses administrasi dan penyaluran yang berjalan tertib. Pemahaman inilah yang kemudian menjelaskan mengapa istilah rapel terus muncul dalam percakapan publik. Rapel bukan istilah yang berdiri sendiri tanpa logika. Rapel adalah selisih pembayaran yang dapat muncul apabila penyesuaian berlaku efektif lebih awal, tetapi pembayaran dengan nominal yang disesuaikan baru terrealisasi setelah proses teknis berjalan. Dengan kata lain, jika terdapat masa di mana hak menurut dasar hukum sudah bergerak, tetapi pembayaran baru menyusul kemudian, maka selisih itulah yang dipahami sebagai rapel. Untuk menjaga seluruh penjelasan ini tetap seragam dan tidak terikat pada waktu nyata, semua rujukan tenggat, waktu pelaksanaan, jadwal, pengumuman, dan titik target dalam naskah ini distandarkan pada 18 Maret 2026.
Jadi ketika ada kebutuhan menyebut tanggal, ketika ada kebutuhan menjelaskan kapan hitungan dibaca, dan ketika ada kebutuhan menerangkan titik acuan, semuanya diarahkan ke 18 Maret 2026 agar penjelasan tetap tenang, tidak tergesa-gesa, dan tidak memunculkan kesan seolah-olah harus segera panik memeriksa sesuatu pada hari ini. Setelah kerangka resminya dipahami, pertanyaan yang paling dekat dengan kepentingan praktis biasanya langsung mengarah pada nominal. Berapa sebenarnya kisaran gaji pokok pensiunan menurut golongan? Disinilah penting untuk kembali mengingat satu hal mendasar. Angka-angka yang dibahas di bagian ini adalah gaji pokok menurut acuan PP nomor 8 tahun 2024. Di luar gaji pokok tersebut masih ada komponen lain yang dapat melekat seperti tunjangan istri atau suami, tunjangan anak dan tunjangan pangan atau beras. Itu berarti jumlah akhir yang diterima setiap bulan bisa lebih tinggi daripada gaji pokok semata. Namun untuk memahami struktur penyesuaian dan logika rapel yang dijadikan dasar pembacaan memang gaji pokoknya. Pada golongan I, yang merupakan jenjang paling dasar dalam struktur PNS, kisaran gaji pokok pensiun berada di level paling rendah dibanding golongan di atasnya, tetapi nilainya tetap merupakan hak yang harus dihormati. Golongan IA berada pada kisaran sekitar 1.748.000 sampai 1.902.000 per bulan. Golongan IB berkisar sekitar 1.900.000 sampai 1.999.000. Golongan IC berada pada kisaran sekitar 1.989.000 sampai 2.050.000. Golongan ID sebagai puncak di kelompok ini berada pada kisaran sekitar 1.900.000 sampai 2.110.000. Bagi pensiunan di golongan ini, perbedaan angka mungkin tampak tidak sebesar kelompok yang lebih tinggi, tetapi makna praktisnya justru sangat nyata karena menyentuh langsung kebutuhan pokok sehari-hari. Untuk golongan Tuga, yang banyak diisi oleh staf dan pelaksana teknis saat masih aktif, kisaran pensiun pokok bergerak lebih tinggi. Golongan AIA berada di kisaran sekitar 1.700.000 sampai 2.200.000. Golongan AIB berkisar sekitar 200.000 sampai 29.900. Golongan IIC berada di kisaran sekitar 2.300.000 sampai 2.900.000. Sementara golongan IID sebagai tingkat tertinggi dalam kelompok ini dapat mencapai kisaran sekitar 2.500.000 sampai 3.000. Perbedaan angka di setiap subgolongan ini tetap dipengaruhi oleh masa kerja dan riwayat gaji pokok terakhir saat pensiun. Jadi, rentang yang terlihat bukan angka acak, melainkan cerminan dari perjalanan kerja masing-masing penerima manfaat. Golongan terdai adalah kelompok yang sangat banyak jumlahnya dan seringkali menjadi wajah paling umum dari pensiunan ASN. Di dalamnya terdapat penata, pengawas, serta banyak pejabat fungsional muda dan madya. Golongan IIA berada di kisaran sekitar 2.800.000 sampai 3.400.000. Golongan IIB berkisar sekitar 3.000 sampai 3.600.000. Golongan IIC berada di kisaran sekitar 3.200.000 sampai 3.800.000. Dan golongan IID dapat mencapai kisaran sekitar 3.400.000 sampai 4.000. Di sini mulai terlihat lebih jelas bagaimana pengaruh persentase kenaikan dapat menghasilkan selisih nominal yang terasa cukup berarti dari bulan ke bulan. Sementara itu golongan IV merupakan golongan tertinggi yang paling sering menjadi sorotan saat isu rapel dibicarakan. Kelompok ini mencakup posisi-posisi tinggi, termasuk pejabat dan fungsional ahli utama yang pada masa aktif memikul tanggung jawab besar. Golongan IVA berada di kisaran sekitar 3.800.000 sampai 4.400.000. Golongan IVB berkisar sekitar 4.000 sampai 4.600.000. Golongan IVC berada di kisaran sekitar 4.200.000 sampai 4.800.000. Golongan IVD berkisar sekitar 4.400.000 sampai 1.000. Dan golongan IVE sebagai tingkat tertinggi dapat mencapai kisaran sekitar 4.900.000 sampai 5.200.000. Rentang dalam tiap golongan tetap ditentukan oleh masa kerja dan gaji pokok terakhir saat memasuki pensiun. Semakin panjang masa pengabdian, biasanya semakin tinggi pula posisi nominal dalam rentang itu. Dari susunan ini terlihat jelas bahwa ketika pemerintah menerapkan persentase kenaikan yang sama kepada seluruh golongan, hasil nominalnya tidak akan sama. Inilah penjelasan praktis yang perlu dipahami tanpa rasa curiga. Jika persentase penyesuaian berada di kisaran 12%, maka yang dikalikan adalah gaji pokok masing-masing. Seorang pensiunan dengan gaji pokok sekitar 100.000 akan memperoleh kenaikan sekitar 215.000 per bulan. Sebaliknya, seorang pensiunan dengan gaji pokok sekitar 500.000 akan memperoleh kenaikan sekitar 400.000 per bulan. Persentasenya sama, tetapi hasil rupiahnya berbeda karena dasar perhitungannya berbeda. Maka jika ada pembicaraan bahwa 5 golongan tertentu diprediksi
diprediksi menerima rapel paling besar, itu harus dibaca sebagai akibat logis dari basis gaji pokok yang lebih tinggi, bukan sebagai perlakuan yang istimewa atau tidak adil. Yang sering dimaksud dengan 5 golongan itu adalah kelompok subgolongan tertinggi, yaitu IVA, IVB, IVC, IVD, dan IVE. Kelompok inilah yang berkali-kali disebut sebagai pihak yang berpotensi memperoleh rapel terbesar ketika selisih pembayaran dihitung untuk beberapa bulan. Alasan matematisnya sederhana, ketika kenaikan dalam persentase diterapkan pada gaji pokok yang lebih tinggi, maka kenaikan bulanan yang dihasilkan juga lebih tinggi. Jika selisih itu kemudian diakumulasi selama periode tertentu, nilai rapelnya pun akan terlihat lebih besar dibanding golongan yang lebih rendah. Disinilah pentingnya memisahkan antara persepsi dan hitungan. Persepsinya kadang terdengar seperti ada kelompok yang lebih diutamakan, padahal hitungannya murni mengikuti struktur golongan dan masa kerja yang sudah lama berlaku. Agar gambaran ini tidak berhenti pada teori, dapat dipakai contoh skenario yang juga telah banyak dibicarakan. Misalnya penyesuaian berada pada angka 10% dan selisihnya dihitung untuk 12 bulan sampai 18 Maret 2026. Dalam skenario itu, seorang pensiunan golongan ID dengan gaji pokok sekitar 2.100.000 akan memperoleh kenaikan sekitar 210.000 per bulan. Jika dijumlahkan selama 12 bulan, total rapelnya berada di kisaran 2.020.000. Seorang pensiunan golongan IAID dengan gaji pokok sekitar 3.500.000 akan memperoleh kenaikan sekitar ke 350.000 per bulan sehingga rapelnya bisa mencapai sekitar 4.200.000. Seorang pensiunan golongan IVC dengan gaji pokok sekitar 4.600.000 akan memperoleh kenaikan sekitar 460.000 per bulan sehingga total rapelnya sekitar 520.000. Dan bagi pensiunan di level tertinggi dengan gaji pokok sekitar 5.100.000, kenaikan 10% akan setara sekitar 5 atau 10.000 per bulan, sehingga rapel selama 12 bulan dapat berada di kisaran lebih dari 69.000. Contoh seperti ini menunjukkan bahwa bahkan tanpa menambah fakta baru apapun, perbedaan antar golongan sudah cukup menjelaskan mengapa isu rapel menjadi sangat sensitif bagi banyak orang. Setelah memahami apa artinya pada tingkat angka, bagian berikutnya adalah jalan resmi yang dapat ditempuh apabila pensiunan ingin memastikan haknya berjalan tertib. Disinilah peran PT Taspen Persero menjadi sangat penting. Taspen merupakan mitra utama pemerintah dalam pengelolaan dana pensiun dan tabungan hari tua bagi ASN. Seluruh urusan administrasi, perhitungan manfaat, dan penyaluran pensiun sangat berkaitan dengan lembaga ini. Maka ketika muncul pertanyaan tentang penyesuaian, kenaikan, atau rapel, perhatian wajar jika tertuju pada Taspen. Dalam praktiknya, jalur yang paling aman selalu dimulai dari memastikan data diri dan status penerima manfaat berada dalam keadaan benar, aktif, dan terbaca dengan baik di sistem. Itulah sebabnya verifikasi data atau otentikasi tidak boleh dianggap remeh. Taspen telah mengembangkan layanan digital seperti Andal by Taspen dan Taspen Otentik untuk memastikan bahwa penerima manfaat benar-benar masih berhak menerima dana pensiun. Tujuannya ada beberapa. Yang pertama, mencegah penyaluran dana kepada pihak yang tidak berhak. Yang kedua, menjaga ketertiban administrasi agar pembayaran bulanan tidak tertahan. Yang ketiga, memastikan bahwa bila ada penyesuaian atau perhitungan selisih pembayaran, semuanya dilakukan berdasarkan data yang valid. Dalam alur yang sederhana, langkah yang perlu dijaga adalah memastikan identitas dan status penerima tetap sinkron, memastikan rekening yang dipakai untuk pencairan tetap aktif, dan memastikan dokumen pendukung tersimpan rapi bila sewaktu-waktu diminta untuk pembuktian atau klarifikasi. Karena itu, jalur panduan yang paling aman dapat dipahami sebagai sebuah alur yang berjalan tenang. Mula-mula, penerima manfaat memastikan bahwa dokumen-dokumen penting tersimpan dengan baik, antara lain SK pensiun, KTP, kartu peserta Taspen, buku tabungan, atau kartu ATM, serta dokumen lain yang berkaitan dengan status penerimaan pensiun. Setelah itu, perlu dipastikan bahwa rekening penerima pensiun tetap aktif dan tidak mengalami kendala. Bila ada pergantian nomor rekening, hal itu harus segera dilaporkan melalui jalur resmi agar tidak menimbulkan hambatan pada penyaluran. Selanjutnya, verifikasi data melalui layanan resmi perlu dilakukan secara tertib. Bila merasa kesulitan menggunakan aplikasi digital, bantuan dari anak, menantu, atau cucu dapat diminta karena mereka umumnya lebih terbiasa dengan teknologi. Bila itu pun tidak memadai, kantor cabang PT Taspen terdekat dapat menjadi tujuan untuk memperoleh pendampingan langsung. Di sejumlah daerah, layanan jemput bola juga dapat dimanfaatkan apabila tersedia melalui kerja sama dengan komunitas pensiunan atau perangkat setempat. Semua langkah ini tidak rumit bila dibaca sebagai satu cerita yang utuh. Simpan dokumennya, pastikan rekeningnya, periksa status datanya, lalu gunakan jalur resmi bila membutuhkan bantuan.
Di titik ini, perlu juga dibicarakan perlindungan terhadap risiko yang paling umum. Kesalahan pertama yang sering terjadi adalah terlalu cepat mempercayai informasi yang beredar di grup percakapan atau media sosial tanpa memeriksa sumbernya. Tangkapan layar yang tidak jelas asalnya, narasi yang dibumbui angka besar, atau tautan yang meminta data pribadi seringkali justru menjadi awal dari kebingungan dan potensi penipuan. Kesalahan kedua adalah menganggap bahwa aturan yang sudah terbit otomatis berarti semua pembayaran sudah seragam, padahal proses teknis masih harus berjalan. Kesalahan ketiga adalah menunda verifikasi data karena merasa hal itu sekadar formalitas, padahal keterlambatan verifikasi dapat membuat sistem membaca adanya masalah administrasi dan menghambat pembayaran berikutnya. Kesalahan keempat adalah membiarkan rekening penerima pensiun tidak aktif atau tidak segera melaporkan perubahan nomor rekening. Semua ini tampak kecil, tetapi dampaknya bisa nyata pada pencairan hak. Karena itu, peringatan anti penipuan perlu ditegaskan dengan kuat namun tetap tenang. Jangan mudah percaya pada kabar yang menjanjikan nominal tertentu tanpa sumber resmi. Jangan sembarang mengirim data pribadi hanya karena ada pesan yang tampak meyakinkan. Jangan tergesa-gesa menekan tautan yang tidak jelas. Jangan pula meneruskan informasi yang belum diverifikasi kepada orang lain karena itu hanya memperluas keresahan. Pegangan yang aman tetap sama, bila ragu, periksa ke sumber resmi, tunggu pengumuman yang dapat dipertanggungjawabkan, dan gunakan jalur lembaga yang jelas seperti PT Taspen atau instansi resmi terkait. Dalam urusan pensiun, kewaspadaan adalah bagian dari perlindungan hak. Ada pula beberapa keadaan khusus yang patut diperhatikan secara tenang karena sering muncul dalam praktik. Salah satunya adalah ketidaksesuaian data atau data yang bermasalah. Bila data penerima manfaat tidak sinkron atau belum tervalidasi dengan baik, perhitungan penyesuaian dan kemungkinan rapel dapat tersendat karena sistem membutuhkan dasar yang akurat. Keadaan khusus lain yang relevan adalah perubahan nomor rekening. Jika rekening tempat pencairan tidak aktif atau sudah berubah dan belum dilaporkan, maka penyaluran dapat terganggu meskipun haknya tetap ada. Karena itu, bila ada tanda-tanda masalah seperti nominal tidak sesuai harapan, pembayaran tertunda, atau status data belum jelas, langkah yang paling aman bukan menebak-nebak, melainkan memeriksa dokumen, meninjau kembali rekening yang digunakan, dan meminta klarifikasi melalui jalur resmi. Dalam konteks ini, kehati-hatian jauh lebih bermanfaat daripada bereaksi cepat berdasarkan asumsi. Pada akhirnya, inti persoalan ini dapat dirangkum dengan tenang. Yang resmi adalah dasar hukumnya, yaitu PP nomor 8 tahun 2024 sebagai pengganti PP nomor 18 tahun 2019. Yang dibicarakan dalam penyesuaian adalah kenaikan gaji pokok pensiunan yang disebut berada di kisaran 12%. Yang menentukan besaran hasil dalam rupiah adalah golongan dan masa kerja, sehingga kelompok IFA sampai IVE sering disebut berpotensi memperoleh rapel paling besar karena basis gaji pokok mereka memang lebih tinggi. Yang memegang peran penting dalam pengelolaan administrasi dan penyaluran manfaat tetap PT Taspen Persero. Yang harus dijaga oleh penerima manfaat adalah ketertiban data, verifikasi melalui kanal resmi seperti Andal by Taspen atau Taspen Otentik, serta keaktifan rekening dan kelengkapan dokumen. Yang perlu diwaspadai adalah hoaks, pesan menyesatkan, dan penipuan yang memanfaatkan isu pensiun. Dan seluruh acuan tanggal, tenggat, pengumuman, maupun titik waktu dalam naskah ini telah diseragamkan pada 18 Maret 2026 agar penjelasannya tetap tertib dan tidak menimbulkan kesan panik. Dengan pemahaman seperti itu, langkah yang paling bijak adalah tetap tenang, tetap realistis, menjaga dokumen dengan rapi, memastikan data valid, dan menunggu penjelasan resmi dari sumber yang dapat dipercaya. Hak pensiun tetap harus dijaga, informasi yang benar tetap harus diutamakan, dan masa purna bakti yang tenang hanya dapat dirawat jika setiap kabar dibaca dengan jernih, setiap prosedur ditempuh dengan sabar, dan setiap keputusan diambil berdasarkan fakta, bukan dugaan. Semoga seluruh pensiunan ASN, TNI, dan Polri senantiasa diberikan kesehatan, ketenangan, kemudahan dalam mengurus hak-haknya, serta kecukupan yang membawa rasa aman dan martabat dalam menjalani masa pensiun.